Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satu apapun. Tak lupa salawat dan salam semoga akan terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai Profesor Kiai Haji Haidar Nasir, sosok nomor 1 di Perserikatan Muhammadiyah. Siapa Kiai Haji Haidar Nasir? Kiai Haji Haidar Nasir merupakan sosok nomor 1 di Perserikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Haidar Nasir diberi amanah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Kota Makassar tahun 2015. Tokoh Islam yang dilahirkan di Bandung 28 Februari 1958, kesehariannya bekerja sebagai dosen Divisi Pol UMY. Mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000-2005 ini menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Bandung. Hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar S1 dari STPMD atau APMD Yogyakarta. Sedangkan gelar S2 dan S3 diperoleh dari Visipol UGM bidang sosiologi dan dikukuhkan menjadi guru besar UMJ. Gelar Profesor Haidar Nasir diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMJ tahun 2019. Hadirin yang berbahagia, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pencapaian yang membanggakan ini patut diapresiasi semua pihak. Sebab dengan menjadi Guru Besar Haidar dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar untuk memajukan bangsa ini. Kontribusi Haidar sebagai Guru Besar tidak hanya dalam tenaga, waktu, dan materi, tetapi juga pemikiran. Dalam pidato pengukuhan guru besar bidang sosiologi melalui serangkaian agenda rapat senat terbuka, Haidar menjabarkan pemikirannya moderasi Indonesia, keindonesiaan, perspektif sosiologi. Haidar Nasir menawarkan konsep dan paradigma baru tentang radikalisme di Indonesia yang lebih komprehensif, integralitis. Selama ini konsep radikalisme yang menjadi wacana publik di Indonesia masih membawa muatan pandangan dan pendekatan yang ambigu, dengan kecenderungan mengaitkan radikalisme pada sebatas radikalisme agama atau lebih khusus lagi radikalisme Islam. Islam seharusnya adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta. Radikalisme agama memang terjadi, sebagaimana radikalisme lainnya juga terjadi di belahan bumi manapun. Namun, konsep dan aspek radikalisme bersifat universal dan berlaku umum, baik di tingkat global maupun domestik. Haidar menyebut beberapa contoh kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Muhammadiyah adalah gerakan Islam non-politik. Pelibatan politik di Muhammadiyah sangat dikhawatirkan, untuk tidak mengatakan ditakuti. Hal ini menjadi Haidar sangat memegang teguh kepada khidmat organisasi, sehingga ia mengatakan Kitab Muhammadiyah juga dapat terjadi sebagai pagar pembatas agar naluri atau primitif atau syahwat politik perseorangan untuk berkiprah dalam perjuangan politik kekuasaan atau power struggle atau disebut politik praktis, tidak menyeret-nyeret Muhammadiyah secara kelembagaan. Partai politik utuh sebagaimana juga kekuasaan negara sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi wilayah yang penting itu sangat tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memposisikan diri sebagai gerakan Islam non-politik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting
dan strateginya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara. Karena itu, membawa Muhammadiyah kepada satu pilihan politik. Dalam satu hal ini, calon presiden hanya akan membawa kepada politik game. Dampaknya dapat menjatuhkan Muhammadiyah kepada long politik atau politik rendah. Dan pertentangan dengan konsep hik politik atau politik andiluhung yang dulu digagas oleh Muhammad Amin Rais saat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam periode yang relatif singkat 1995 sampai 1998. Karena Amin Rais mencalonkan sebagai presiden, jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah dilanjutkan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif selama 1998 sampai 2005. Hadirin yang berbahagia, keberpihakan Haidar kepada Kitam Muhammadiyah merupakan kebanggaan tersendiri segenap warga Muhammadiyah. Gaya politik ini dapat disebut sebagai politik kebangsaan, hik politik atau politik nilai. Pengalaman panjang berorganisasi di Muhammadiyah sejak muda, keterlibatan pada perumusan keputusan organisasi Muhammadiyah membuat Haidar sebagai seorang nahkoda memahami betul ideologi dan kitam Muhammadiyah, termasuk memahami kemana hendak membawa sikap dan pandangan Muhammadiyah. Dari kisah ini, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain untuk meneladani kisah kehidupan Kiai Haji Haidar Nasir, sang pendobrak zaman. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.